Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini giliran aku lagi, Nabila Mumtazah, yang akan membahas tema yang sangat dahsyat. Tema tentang hidayah Allah atau petunjuk dari Allah. Kalau kalian rajin mendengarkan ceramah dan kalian selalu mencermati, sering sekali penceramah atau mubaligh itu membuka ceramahnya dengan kalimat pembuka seperti berikut ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa itu artinya? Ini artinya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang telah memberikan kami petunjuk, dan sekali-kali kami tidak akan meraih petunjuk jika Allah tidak memberi kami petunjuk. Yang baru aku bacakan tadi ini berkaitan dengan kisah dahsyat yang akan aku sampaikan, yaitu tentang Kaisar Hercules atau Heraklius dari Imperium Romawi. Kaisar Heraklius itu sudah percaya adanya Nabi Muhammad SAW, tetapi ia tak mau masuk Islam. Kaisar Hercules dari Romawi itu bahkan mengagumi Nabi Muhammad SAW. Kaisar itu ingin mencium dan membasuh kaki Nabi Muhammad SAW, tetapi Kaisar Hercules tidak mau untuk bersyahadat masuk Islam. Meski ia mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW dan percaya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Kaisar Hercules ogah? Kenapa ia enggan masuk Islam? Karena Kaisar Hercules takut kekuasaannya jatuh. Kenapa Kaisar Hercules tidak berkenan masuk Islam? Karena Kaisar Hercules takut kekuasaannya tumbang. Kenapa Kaisar Hercules mau masuk Islam? Karena Kaisar Hercules takut tidak jadi penguasa Romawi. Subhanallah, sungguh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mahal harganya. Bersyukurlah kita yang sudah mendapatkan hidayah Allah, dan berdoalah untuk mereka yang belum mendapatkan hidayah Allah. Semoga Allah turunkan hidayah kepada mereka. Oh iya, berikut ini adalah kisah tentang Kaisar Hercules, juga kisah tentang metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada dakwah bil lisan, dakwah bil hal, lalu dakwah melalui surat atau dakwah bil qalam. Ikuti kisahnya, semoga bermanfaat. Ada banyak tahapan dan cara berdakwah. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi Muhammad melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi? Karena hampir seluruh penduduk kota Mekah belum beriman. Hanya Nabi dan Khadijah saja yang beriman. Tentu paling aman dakwah dilakukan dengan cara bersembunyi atau sembunyi-sembunyi. Akan sangat berbahaya dan mungkin tidak akan berhasil jika dakwah dilakukan dengan cara yang tegas, terang-terangan, dan vulgar. Tahap berikutnya Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Setelah Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, beliau kemudian berdakwah dengan terang-terangan atau terbuka. Dakwah cara ini dilakukan setelah kaum muslim sudah memiliki cukup banyak dan memiliki kekuatan.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan setelah memiliki beberapa atau banyak sahabat yang setiap saat rela berjuang berkorban demi tegaknya Islam atau li'i'la'i kalimatillah. Sedangkan metode atau cara dakwah Nabi pun berbeda-beda. Dakwah Nabi awalnya dengan perkataan atau lisan. Dakwah dengan cara lisan ini disebut dengan dakwah bil lisan. Kemudian dakwah Nabi juga dilakukan dengan contoh perbuatan atau dakwah bil hal. Namun kali ini Nabi Muhammad SAW hendak berdakwah dengan cara yang sangat berbeda. Bukan bil lisan, bukan pula bil hal. Dengan cara apa Nabi Muhammad SAW hendak berdakwah? Nabi akan berdakwah dengan tulisan atau disebut dakwah bil qalam. Rasulullah SAW memerintahkan sekretaris Nabi untuk menulis surat, untuk menuliskan pesan atau ajakan dakwah. Lalu pada akhir surat tercantum stempel atau cap Nabi Muhammad SAW. Setelah surat-surat itu ditulis, Nabi Muhammad kemudian mengutus para sahabatnya untuk menyampaikan surat dakwah kepada para pembesar negara di sekitaran Arab seperti Kaisar Romawi, seperti Kaisar Persia, pembesar Mesir, Raja Yaman, dan sebagainya. Salah satu yang menarik adalah kisah surat Nabi yang dikirim kepada Kaisar Roma, yaitu Kaisar Hercules atau Heraklius. Surat Nabi itu dibawa oleh seorang sahabat Nabi bernama Dihyah. Surat Nabi itu berisi ajakan Nabi kepada Kaisar Hercules untuk beriman kepada Allah atau masuk Islam. Surat itu dibaca dan Kaisar Romawi itu ternyata sangat tertarik. Ia sangat penasaran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Kaisar Romawi, Kaisar Heraklius atau Hercules itu lalu mengundang Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu sedang berada di pusat kota Syam. Abu Sufyan adalah seorang pedagang Mekah yang sedang berniaga atau berdagang di pusat kota Syam, dan Abu Sufyan adalah kerabat dekat Nabi Muhammad SAW, kendati beliau saat itu belum beriman, masih kafir. Mendengar banyak penjelasan dari Abu Sufyan, Kaisar Hercules mengangguk-angguk. Aku sudah menanyakan kepadamu apa yang dia perintahkan, dan engkau katakan dia menyuruh kalian untuk menyembah Tuhanmu Allah, tidak menyekutukan Tuhanmu Allah, melarang menyembah berhala, menyuruh sholat, bersedekah, berlaku jujur, berkata jujur, dan menjaga kehormatan diri. Jika yang engkau katakan ini benar, maka dia akan menguasai tempatku saat ini, negeri ini akan dikuasainya. Dari dulu pun aku sudah yakin bahwa dia akan datang, dan aku tidak menduga bahwa dia akan berasal dari tengah kalian. Andai kata aku bisa bebas bertemu dengannya, maka aku lebih memilih bertemu dengannya. Dan andaikan aku berada di hadapannya, tentu aku akan basuh kedua telapak kakinya. Begitu kata Kaisar Hercules. Kemudian dia melanjutkan, sampaikanlah berita kepada nabimu itu bahwa aku tahu bahwa dia memang benar nabi. Aku mengetahui pasti bahwa dia adalah memang benar-benar nabi, tetapi apalah dayaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa karena aku tidak bersedia ditumbangkan kekuasaanku dari kerajaanku, kata Kaisar Hercules. Kaisar Hercules meyakini bahwa Muhammad SAW yang mengirim surat kepadanya itu adalah nabi utusan Allah. Tetapi Kaisar Hercules tidak bisa masuk Islam. Jika ia masuk Islam, yang terjadi adalah kekuasaannya sebagai raja, kaisar akan dijatuhkan dan ia tidak lagi menjadi raja Romawi atau kaisar. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kisah yang luar biasa. Betapa Nabi berjuang berdakwah dengan beragam cara. Lalu apakah kita sudah meneladani dakwah Nabi? Yuk kita ikuti dakwah Nabi dengan dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bil qaul. Semoga hadis bermanfaat. riwayat Ad-Darimi.